Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobatku, teman-temanku semua. Beberapa hari terakhir ini saya terus ngulak-ngulik YouTube. Dan yang saya pergunakan adalah AI, Artificial Intelligence dari ChatGPT. Secara nggak sengaja entah kenapa saya akhirnya terhubung dengan ChatGPT. Contoh yang selalu saya lakukan adalah dengan menggunakan ChatGPT untuk mencari tagar di YouTube saya. Jadi untuk membuat tagar, saya biasanya menggunakan ChatGPT. Itu hampir saya lakukan selalu, teman-teman. Dan hari ini, tadi pagi sebelum sholat subuh, saya sambil melihat TikTok. Di situ ada yang mengulas tentang AI. Salah satu programmer dari Jepang yang beliau kalau nggak salah beliau bekerja di Google. Untuk namanya saya kurang begitu ingat karena tadi yang saya ambil adalah point of view-nya, teman-teman. Jadi dia mengatakan mencari uang itu sekarang sudah tidak perlu. Mencari produktivitas itu membuat produktivitas yang tinggi itu tidak perlu. Saya dengarkan, kok aneh ya. Di masa depan udah nggak ada lagi kaum menengah. Yang ada kaum kaya dan kaum miskin. Lah ki opo meneh dalam hati saya. Tetap saya dengarkan, maksudnya apa sih? Kalau dulu bisa orang bekerja di mana-mana. Saat ini gaya orang bekerja maunya jarak jauh. Kerja itu dulu 9 to 5. Overall seluruh dunia pegangannya adalah biasanya orang kantor yang bekerja adalah 9 ke 5 sore. Tapi mulai saat ini pemikiran itu sudah mulai akan tereduksi, bahkan mungkin akan hilang ke depannya. Orang kerja maunya di mana aja. Orang bekerja bisa dari rumah. Terus orang pengennya traveling ke luar-luar daerah, bahkan kemanapun around the world gitu. Terus banyak pekerjaan yang akan hilang karena digantikan dengan adanya AI. Sebagai contoh, sebelum AI ini datang, zaman dulu waktu di Steve Jobs memperkenalkan layar sentuh, telepon yang sudah menjadi pemimpin pasar yaitu Nokia dan BlackBerry akhirnya tumbang. Sedangkan mereka akhirnya ngikutin iPhone segala macam, Android, tapi tetap aja mereka tumbang sampai detik ini. Begitupun era saat ini dikatakan dia bahwa dengan ada AI maka banyak yang akan berguguran, banyak yang akan tumbang. Programming dulu, untuk jadi programming itu kan coba teman-teman lihat iklannya di sini di Indonesia bahwa banyak banget yang buka kelas programming. Di masa depan programming bisa diselesaikan dengan AI. Wah, bayangkan dengan perintah, tolong buatkan saya program atau website yang bisa untuk jualan dalam 5 detik atau 10 detik terjadi. Itu salah satunya, contoh sekilas saja. Tolong buatkan video untuk YouTube saya dengan sumber kucing lucu lagi main. Si AI langsung mengerjakan perintah dan langsung bisa diupload. Bayangkan kalau sampai terjadi seperti itu. Terus apa yang kita bisa lakukan? Satu sisi saya setuju dengan pendapatnya beliau bahwa AI memang akan bisa merubah kehidupan ke depan. Bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, misalkan copywriter atau penulis bahkan bisa hilang juga. Bahkan tadi programmer pun, app pun bisa tumbang karena AI. Dan perubahan itu adalah suatu hal yang pasti, teman-teman. Tanpa ada perubahan manusia tidak akan hidup. Tapi kita sebagai orang Islam jangan telan mentah-mentah apa yang menjadi statement beliau bahwasanya kekayaan, cari duit itu udah nggak diperlukan. Pastinya action kita yang diperlukan, teman-teman. Kita tetap perlu mencari dengan cara. Nah, tadi solusinya apa? Kalau dia berbicara tadi adanya skoci kecil gitu. Jadi kalau untuk melawan orang-orang yang
luar biasa dengan teknologi, dengan modal. Itu kita individu-individu nggak bakal mampu. Misalkan untuk melawan Google, mereka kan dengan database luar biasa, dengan modal luar biasa gitu ya. Kita akan nggak mampu melawan itu. Logiknya begitu. Nah, apa yang mesti kita lakukan teman-teman? Nah, Sekoci saya belum begitu paham apakah Sekoci ini kayak sumber uangan kita gitu. Jadi nanti katanya lagi gitu, udah nggak penting yang namanya motivasi-motivasi kerja begini, kerja begitu. Yang akan lebih banyak muncul adalah orang lagi berjalan-jalan di mana. So, keberhasilannya misalkan yang level-level udah level dewa, rumah, mobil, segala macam. Jadi flexing itu udah mungkin bisa jadi nggak laku karena AI udah bisa ngedetek dan bisa ini bener apa enggaknya segala macam. Yang perlu kita persiapkan ya minimal kalau saya sendiri adalah ya mulai ngerti lah apa ChatGPT atau apakah AI itu gitu teman-teman. Ayo kita rubah mindset kita yang dulu saya benar-benar kalau untuk mau menulis bikin copywriting saya bayar teman-teman. Saya bayar ahli digital marketing untuk membuat konten yang bagus. Nah saat ini konten pun bisa dilakukan dengan ChatGPT itu yang untuk kontennya, untuk video saya belum ya. Tapi untuk konten copywriting sudah saya menggunakan di sana. Artinya pergeserannya memang luar biasa teman-teman. Kita dipermudah tapi satu sisi persaingan lebih gila. Kita harus cerdas, harus cerdik, gimana mencari solusinya teman-teman. Sedangkan untuk saat ini aja saya jualan tuh masih megap-megap. Gimana ya laku nggak, sunyi, sepi. Terus ini ya. Tapi dengan muncul ChatGPT, apa meneh gitu teman-teman. Adakah peluang yang bisa diambil? Jadi ketidaktahuan orang-orang lain di sekitaran kita bisa jadi peluang buat kita teman-teman. Kita mulai paham menggunakan ChatGPT, perintah-perintah seperti apa yang bisa menghasilkan kosakata baik, kosakata yang disesuaikan, copywriting yang oke, ilmu knowledge, pengetahuan yang dahsyat. Bahkan mungkin bisa jadi saudara-saudara kita yang belum paham, bisa kita berikan solusi gimana menggunakan ChatGPT. Itu sekilas yang ada di benak saya pagi ini teman-teman mengenai AI. Jadi ayo kita belajar gimana kemungkinan apa yang akan terjadi di setahun 2 tahun yang akan datang, bahkan mungkin besok yang kita hadapi, bahkan detik ini, semenit 2 menit ke depan. Dunia bisnis, dunia entrepreneur itu udah berubah lagi teman-teman. Sedangkan ibaratnya saya gitu ya, baru mau menafas gimana ya membuka offline, tapi apakah offline solusi? Belum tentu teman-teman. Nah, model bisnis seperti apa? Model bisnis seperti apa yang akan bisa survive gitu. Kalau kita berpikirnya abroad ke dunia, level dunia, bisnis seperti apa yang tetap bisa akan survive di masa akan datang. Oke teman-teman, ayo kita berpikir, ayo kita mencoba, yang penting kita action aja dulu. Dan jangan lupa gantungan kita, harapan kita, sandaran kita adalah Gusti Allah. Tuhan Azza wa Jalla. Oke, mari kita mulai perjuangan hari ini untuk menjemput rezeki dengan penuh riang gembira, penuh semangat, tebar manfaat. Kita mau santuy-santuy, tetap cair unlimited. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.